Yo. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channelnya Army Cerita. Yeay. Hari ini lengkap banget, ada Zizi sama ada Nabila. Kayak kita ngobrol santai nih ya Bil, karena besok banget nih bakal ganti tahun. Yes. Ya Allah Nabila, gak kerasa udah masuk tahun 2022. 2022 betul. Terus ngomong-ngomong akhir tahun, biasanya tuh orang banyak yang bikin ini nggak sih, resolusi atau evaluasi akhir tahun, iya nggak sih? Bener, udah kayak perusahaan ya, ada evaluasi ya bun. Bener, tutup buku ya. Nah kalau Zizi ada nggak sih kayak gitu-gitu? Sebenarnya sih kalau Zizi bukan blok resolusi yang bener-bener ada sebuah permasalahan nih harus aku benahin nih di tahun depan gitu. Lebih ke general kayaknya sih ya Bil. Kalau kamu gimana Bil? Sama, soalnya resolusi tuh kesannya kayak berat banget ya. Iya berat banget bener. Kayak perubahan besar gitu. Jadi sebenarnya tuh kayaknya tuh lebih enak ya kalau misalkan kata resolusi itu kita ganti jadi goals gitu. Iya goals, benar-benar. Biasanya tuh apa ya, sebenarnya tuh perubahan tuh nggak harus sesuatu yang besar loh, tapi bisa jadi sesuatu yang kecil yang kalau misalnya kita itu lakuin secara terus menerus itu juga bisa jadi perubahan yang besar juga lama-lama gitu kan. Jadi kalau resolusi kayak berat banget gitu. Oke, resolusi yang benar-benar pertama kali kamu pikirin, ini udah 2022, aku itu pinginnya tuh seperti ini, ada nggak Bil? Kalau aku tuh lebih ke ini sih, pengen untuk bisa fokus terhadap segala sesuatu hal yang di bawah kendali diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang di luar kendali kita nggak mau dipikirin gitu, kayak nggak usah dijadiin beban gitu loh. Jadi fokus sama apa yang bisa kita kendalikan aja, kayak gitu sih kalau aku. Itu highlightnya ya secara umum. Bener, bagus juga ya, bener juga ya Bil. Jadi lebih, aku baru dapat hal yang baru nih, beneran. Ya itu tuh sebenarnya sering ya? banget sih diomongin sama ada salah satu guru aku juga di yang mentoring kemarin itu loh. Beliau selalu bilang kita tuh coba deh fokus sama hal yang di bawah kendali kita, di bawah sadar kita gitu. Terus aku kayak ya juga ya, selama itu kita berusaha untuk kayak misalnya contohnya menyenangkan semua orang ya sih, karena kan insecure itu kan termasuk hal yang apa ya, mikirin apa yang dipikirin sama orang lain kan. Benar. Jadi kayak gitu tuh kayaknya nggak perlu gitu loh. Nah itu aku di situ soalnya masih kayak gitu sih, makanya aku berusaha untuk coba deh untuk nggak kayak gitu, semoga bisa. Amin. Ya semoga kita bisa lebih fokus ke diri kita biar kitanya juga makin lebih baik gitu ya. Sebenarnya mungkin secara fakta apa yang kita pikirin kayak kayaknya orang lain bakal mikir kayak gini deh, padahal sebenarnya orang lain tuh juga nggak mikir kayak gitu. Mungkin sebaliknya kan, jadi kayak aduh susah ya gitu. Ya kalau Zi apa nih Zi kira-kira yang mau difokusin di tahun 2020 atau goalsnya nih yang di highlight tuh apa gitu? Aku lebih ke reminder awal tahun 2021 itu aku punya kebiasaan baru, yaitu nyatet keuangan aku, mencatat keuangan di buku. Emang masih konvensional banget ya, tapi catatnya sederhana banget, nggak yang perincian misalnya hari ini Zizi belanja apa, nggak gitu, tapi lebih ke untuk mengontrol keuangan dan pemasukan Zizi gitu. Dan ini mau Zizi terapkan juga di tahun 2022 gitu. Mencatat keuangan, pokoknya kebanyakan nyatet sih kayaknya resolusi aku. Ya nggak apa-apa, karena ada tipikal orang yang kayak gitu kan. Benar, Zizi tuh tipikal orang yang suka nyatet, beneran. Ini aja mau ngomong aja dicatat nih. Nah, karena ini berhubungan ya Bila kan memang lebih ke fokus diri sendiri. Zizi, cara fokus Zizi itu dengan cara buat, ini namanya planner. Buat planner. Jadi ini tuh buku planner yang kayak tanggal gini loh teman-teman. Tuh Zizi catetin lah tiap bulannya, tiap harinya tuh. Biar ke manage aja kali ya. Zizi tuh tipikal orang-orang kayak tumbler person gitu loh. Aku tuh juga sebenarnya ada nyatet kayak gitu harian gitu loh, tapi tanggalnya aku bikin sendiri. Jadi tanggalnya aku bikin sendiri, November, Desember gitu. Karena emang lebih enak sih ngelihatnya ya nggak sih. Benar. Jadi tahu gitu, hari kapan kita harus ngapain. Jadi kita tahu nih target kita harus selesai kapan.
Benar, jadi kita bisa ngeliat nih dalam seminggu kita tuh produktif gak, ada yang harus dibenah gak. Sebenarnya ya waktu itu dulu pas zaman-zaman kuliah tuh aku sempat nih kalau ngobrol sama orang tuh sebenarnya banyak loh, masih banyak orang yang mengartikan makna produktif itu sempit, lebih kayak oh produktif itu harus yang kayak misalkan membangun apa gitu. Padahal sebenarnya enggak juga sih. Produktif dari diri sendiri kayak rutin bangun pagi, olahraga rutin, jadi kayak teratur gitu. Dan itu tuh terus dilakukan itu juga termasuk produktif. Jadi bukan segala sesuatu yang kayak besar itu baru bisa disebut produktif gitu. Sebenarnya kecil-kecil juga bisa disebut produktif. Benar banget Bil, banyak orang yang mengiranya produktif itu yang harus menghasilkan sesuatu hal yang besar gitu. Padahal Zizi dengan Nabila lakukan untuk hari-hari kami agar lebih produktif adalah membuat YouTube. Iya, sebenarnya ini Yona tuh sharing kan, Betul. Itu juga termasuk salah satu hal yang produktif. Dari semenjak kita mulai ngerjain ini aja baru 2 bulan ya Zia. Benar. Itu skill kita nambah banyak loh, skill edit video, skill Benar. Adobe Premiere, Photoshop, Adobe Illustrator, pokoknya itu naik banget. Padahal kita nggak belajar, maksudnya nggak ada guru atau apa. Jadi sebenarnya tuh benar sangat produktif yang bisa kita lakuin. Tadi kan kita udah bahas tentang resolusi atau tentang goals yang mau dicapai kan. Kalau misalkan di akhir tahun biasanya kita ngelakuin itu. Nah biasanya nih selain resolusi atau goals, kita juga melakukan evaluasi nih, apa aja yang harus kita perbaiki ke depannya gitu kan. Nah kalau aku pribadi, cara mengatasinya itu gini, aku recall lagi apa aja yang terjadi di tahun 2021 dan apa aja yang terjadi di tahun 2020. Jadi bisa ngebandingin gitu loh, apa aja hal-hal dari aku pribadi yang itu tuh bisa jadi suatu kemajuan dan apa aja benernya itu adalah suatu kemunduran gitu. Pasti ada kan ya dari hidup kita tuh 1 atau 2 hal yang kok rasanya kayak mundur ya gitu. Nah itu sih biasanya yang jadi evaluasi aku gitu, hal-hal yang aku rasa kok aku harus kayak mundur itu bisa diperbaiki lagi gitu di tahun selanjutnya. Dan semoga ada hikmah ataupun hal-hal baik lah yang bisa diambil dari video kita berdua kali ini. Semoga besok banget nih tahun 2022 kita semua bisa senantiasa diberikan kesehatan. Terus semangat buat teman-temanku yang sedang berkarya, yang sedang bekerja. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari pribadi kita yang sebelumnya. Teman-teman, mungkin sekian untuk video dari kita berdua hari ini. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe di channelnya Arni Cerita. see you, goodbye.